warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar matematika bersama Bu Musrifah. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, and di share. Kita sekarang lanjutkan ke dalam operasi hitung bilangan bulat. Ada namanya penjumlahan dan pengurangan. Ini kalian sudah pelajari ya, kita hanya mengulang di waktu SD kalian. Contoh 1, Mia mempunyai 2 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 3 boneka. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, di sini ada kata mempunyai 2 boneka. Berarti 2 boneka ini bernilai positif 2. Berarti dia jaraknya, kalau kita gambarkan di garis bilangan, panahnya akan ke arah kanan. 2 loncatan ke arah kanan. Dilanjut dengan ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 3 boneka. Nah, mendapatkan berarti positif ya, 3-nya bernilai positif. 3-nya akan bernilai positif. Dia akan kemana arahnya? Kalau positif ke kanan. Positif 3 langkah ke kanan. Jadi yang ditanyakan apa? Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Bonekanya berapa? Jadinya panah terakhir kemana? Ke angka 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini adalah jawabannya 5. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini adalah bentuk bilangan bulatnya. Contoh kedua, Nia mempunyai 5 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, dia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu Nia sekarang? Nah, di sini Nia mempunyai 5 pasang sepatu. Berarti 5 ini adalah angka positif. Angka positif menunjukkan garis bilangan ke arah kanan. Dari 0 kita buat ke arah kanan 5 langkah. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang. Nah, di sini memberikan 2 pasang. Berarti 2-nya itu negatif atau positif? Nih, negatif ya, dikurang ya. Berarti 2-nya negatif. Negatif, arah panah menunjukkan ke arah kiri. 2 loncatan, berarti negatif 2, karena di situ ada kata memberikan 2 pasang, berarti negatif 2. Jadi 5 dengan min 2 sama dengan 3. Terakhir panahnya berhenti di angka 3. Ini. Mati ya dengan garis bilangan. Jadi kalau misalnya nilainya bernilai negatif, dia arahnya ke arah kiri, bernilai positif arahnya ke arah kanan. Jadi 5 ditambah dengan negatif 2 hasilnya akan 3. Ini adalah bentuk dari bilangan bulatnya. Lanjut. Contoh 3. Seorang penyelam mula-mula berlatih menyelam ke kedalaman 3 meter di bawah permukaan laut. Pada pembahasan sebelumnya, di sini ada kata kedalaman. Kalau kedalaman berarti nilainya bernilai apa? 3-nya bernilai negatif. Kedalaman di bawah permukaan laut bernilai negatif. Jadi panahnya ke arah kiri atau kanan? Kalau negatif kiri. 3 loncatan ke arah kiri dari 0 ya. Setelah merasa lancar menyelam, kemudian ia turun lagi ke dalam 5 meter. Dia turun lagi di kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berarti 5-nya ini akan bernilai negatif. Berarti kalau negatif, arah panahnya kemana? Kiri atau kanan? Kiri. Negatif 5.
Hasilnya dia berhenti di angka berapa di garis bilangan itu? Negatif 8. Itu adalah jawaban dari negatif 5 dengan negatif 3, hasilnya negatif 8 atau min 8. Jadi bentuk bilangannya seperti apa? Min 3 ditambah min 5 sama dengan min 8. Ini adalah bentuk bilangan bulatnya. Lanjut ya. Contoh soal 70 ini contoh soal waktu SD ya, masih dasar sekali. 70 ditambah 100 sama dengan 170. 100 dikurang 70 sama dengan 30. Nah, kalian boleh menggunakan yang garis bilangan untuk menjawab ini, boleh juga untuk langsung. Jadi di sini ada min ketemu min. Kalau di dalam penjumlahan, min ketemu min akan menghasilkan min. Kalau min ada ketemu plus sama plus akan menghasilkan min atau plus. Kalau penjumlahan tergantung angkanya, dia yang besar yang mana. Kalau yang besarnya positif berarti hasilnya akan positif. Kalau yang besarnya negatif hasilnya akan negatif. Kalau plus sama plus hasilnya positif. Lanjut nomor 3. 70 dikurang 100 nih. Kita pakai rumus, coba kita pakai rumus yang di samping itu ya. 70 dengan negatif 100. 70 nilainya positif, 100 nilainya negatif. Berarti positif dengan negatif. Hasilnya bisa negatif, bisa positif. Berarti hasilnya lihat angka yang besar. Angka yang besarnya yang nilai positif atau negatif? Nilai yang negatif kan? Yang positif 70, negatif 100. Berarti yang lebih besar itu nilai negatifnya. Berarti nanti jawabannya akan negatif. Nah, untuk menghitungnya dijumlah atau dikurang? Kalau ada positif, negatif, hitungnya dikurang. 100 dikurang 70. 100 dikurang 70 hasilnya 30. Berarti jawabannya negatif 30. Begitu ya. Sekarang yang nomor 4. Nah, ini ada 50 ditambah negatif 30. Ini ada positif ketemu negatif. Dikurang ya. Positif ketemu negatif dikurang. Jadi min 30. Nah, di sini positif sama negatif. Masih yang tadi berarti kan? Masih yang ini. Positif, negatif. Hasilnya bisa min, bisa plus. Lihat angkanya. Angkanya yang besar yang positif atau yang negatifnya? Lihat. Yang negatifnya 30. Yang positifnya 50. Berarti hasilnya akan positif karena lebih besar yang positif. Positif berapa? 50 dikurang 30 adalah 20. Lanjut ya. Negatif 50 ditambah negatif 30 sama dengan hasilnya akan, nah ini ini salah. Ini salah ini ya. Nah, itu salah. Negatif 50 dengan negatif 30. Min dengan min, lihat. Negatif dengan negatif. Hasilnya akan negatif. Nah, min 50 dengan 30 hasilnya akan negatif. Negatif berapa? Dijumlahkan kalau misalnya lambangnya sama. Min sama min hasilnya plus kan? Berarti hitungnya dijumlah. Min 80 hasilnya negatif. Karena dua-duanya negatif. Nomor 6. Min 10 dikurang min 50. Nah,
ini ketemu min kali min plus, berarti akan menghasilkan plus 50, ya kan? Jadi angkanya yang ada di sini adalah min 50 dengan positif 50, min dengan plus di sini, berarti kita pakai yang ini ya. Nah, jawabannya bisa min, bisa plus, tergantung angka mana yang besar. Yang besar angka mana? Angka positif kan? Berarti nilainya akan positif. 50 dikurang 10 adalah 40. Begitu. Jadi dikurangin kalau beda lambang. Lanjut ya. Jadi kalian boleh pakai ini. Boleh juga pakai ini, boleh juga pakai garis bilangan. Terserah maunya yang mana. Yang menurut kalian lebih mudah dipahami. Lanjut dengan sifat penjumlahan dan pengurangan. Ada sifat tertutup. Apa sih itu sifat tertutup? Jadi sifat tertutup itu yang hasilnya sudah bilangan bulat. Kita tidak mencari lagi hasilnya. Misalnya kita tidak mencari X atau N atau A gitu. Hasilnya sudah terlihat bilangan bulat. Itu namanya sifat tertutup. Ada lagi sifat komutatif, pertukaran. Jadi A ditambah B ditambah A ditambah B sama dengan B ditambah A. 3 ditambah 2 sama dengan, bisa juga ditukar, 2 di depan, 3 di belakang. 2 ditambah 3, hasilnya 5. Nah, pertukaran ini, komutatif ini tidak berlaku untuk pengurangan. Kenapa? Karena hasilnya tidak akan sama. Contoh, 3 dikurang 2 tidak akan sama dengan 2 dikurang 3. 3 dikurang 2, 1. Sedangkan 2 dikurang 3 negatif 1. Berarti sifat komutatif ini tidak untuk pengurangan. Yang ketiga, asosiatif pengelompokan. A ditambah B, A ditambah buka kurung B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, di sini contoh ya, min 4 ditambah 5 ditambah min 8. Kita coba hitung hasilnya. Min 4 turun, ditambah 5 ditambah min 8. Ini, kenapa ini nih? Jadi dikurangkan, plus ketemu min. Plus kali min, berarti dikurang 5, min 8. 5 dikurang 8, hasilnya akan min 3. Min 4 ditambah min 3, hasilnya min sama min, berarti min 7. Ini hasilnya untuk yang sebelah kiri. Lalu kita bentuk lagi kelompok yang baru anggotanya. Tadi kan 4 yang terpisah. Sekarang 4 kita kelompokkan dengan 5. Min 4 ditambah 5 ditambah min 8. Min 8-nya yang sendiri. Berapa hasilnya? Kita hitung min 4 tambah 5 sama dengan 1 ditambah min 8. Nah, itu plus ketemu min 8. Hasilnya 1 dikurang 8, min 7. Ini namanya asosiatif. Hasilnya sama kan? Kanan min 7, kiri juga min 7. Namun, asosiatif juga tidak berlaku untuk pengurangan. Ini penjumlahan nih. Penjumlahan. Ini penjumlahan. Ini juga penjumlahan lambangnya. Jadi tidak berlaku untuk pengurangan. Karena kalau pengurangan hasilnya tidak akan sama. Identitas A ditambah 0 sama dengan A. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi identitas itu dia akan menghasilkan angkanya sendiri. Kalau misalnya angkanya 2, dia akan menghasilkan 2. Misalkan angkanya 4, berarti identitasnya 0 kan? Nah, berarti hasilnya akan 4. Kalau identitas selalu ditambahkan 0 agar hasilnya tidak akan berubah. Itu namanya identitas. Contoh, min 6 ditambah 4. Kita suruh
merubah itu ke dalam sifat komutatif. Komutatif itu tadi apa? Pertukaran. Ditukar saja 4-nya di depan dan negatif 6-nya di belakang. 4 ditambah min 6 plus ketemu min. Plus ketemu min, ini jadinya min 4 dikurang 6, hasilnya akan min 2. Itu. Sekarang nomor 2, min 5 ditambah 3 ditambah 4, asosiatifnya bagaimana? Nah udah, kita kelompokannya kita pindah aja. Jadi tadinya dia 5 ini berkelompok dengan 4 dan dengan 3 kita pindahkan, jadi 3-nya kita berkelompok dengan 4, digeser aja kurungnya. Jadi kurungnya cuman digeser. Min 5 jadi sendiri ditambah 3 buka kurung ditambah 4. Ini namanya sifat asosiatif. Hasilnya akan negatif 2. Negatif 2. Salah ini. Hasilnya positif 2 ya. Bukan negatif 2. Min 5 ditambah 3 ditambah 4 kan 7. 3 tambah 4 7. Min 5 ditambah 7. Hasilnya positif 2. Jadi ini positif 2 ya. Sama dengan 2. Bukan min 2 tetapi 2. Ini salah ya, nggak ada minnya. Yang nomor 3. 7 ditambah titik ditambah berapa? Ini ada kata identitas di sampingnya. Berarti tambah berapa ya? Kalau identitas biar hasilnya 7. Ditambah berapa? Ditambah 0. 7 tambah 0 hasilnya 7. Ini namanya identitas gitu. Jadi cukup gitu aja. Kalau asosiatif tinggal dipindahin kurungnya. Kalau komutatif tinggal ditukar angkanya. Kalau identitas tinggal ditambahkan 0 biar hasilnya angka itu sendiri. Ini tadi hasilnya cuma 2 ya, tidak ada negatifnya. Udah, sekian belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, sifat-sifatnya. Kalau belum paham silakan diulang lagi videonya, disimak, jangan lupa untuk dicatat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.